Selamat datang di channel Penerus Pejuang, sebuah channel untuk mengartikulasikan pemikiran dan sikap yang merdeka, yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Di saat Republik Indonesia merayakan hari ulang tahunnya yang ke-80, tiba-tiba salah seorang teman saya mengirimkan sebuah WhatsApp yang berisi pernyataan seorang perempuan di mana dia sepertinya tidak ada semacam penolakan kenapa HTI dan FPI selalu disalahkan bahkan dibubarkan seperti itu ya. Walaupun dalam videonya perempuan tersebut tidak mengakui dirinya sebagai anggota FPI maupun HTI, tapi setidaknya dari statement dia bisa terbaca bahwa dia paling tidak setuju dengan adanya HTI dan FPI seperti itu ya. Dari statement-statementnya saya lihat dia juga ada semacam gagal paham dan kurang memiliki wawasan kebangsaan seperti itu, kurang tahu sejarah berdirinya negeri ini yang didirikan oleh para founding father kita seperti itu ya. Akan saya tampilkan video perempuan tersebut ya. Jadi gini ya, setiap ada sesuatu yang mengkritik pemerintah pasti disambung-sambungin dengan HTI dan FPI. Demi Allah, saya bukan orang FPI dan saya bukan orang HTI. Cuma yang saya bingung, kenapa setiap orang mengkritik tuh disambung-sambungkan dengan HTI dan FPI? Sekarang saya tanya sama kamu, pernahkah HTI dan FPI melakukan kudeta seperti PKI waktu dulu? Pernah nggak? Apa yang pernah dilakukan HTI dan FPI yang merugikan negara? Apakah pernah korupsi? Kolusi, nepotisme? Apakah pernah orang FPI ataupun HTI masuk ke dalam pemerintahan, korupsi duit pemerintah, bikin pagar laut, mengambil hasil dari kekayaan alam Indonesia, dari nikelnya, ngambil sesuatu dari hilirisasi nikel atau segala macam? Apa yang pernah mereka lakukan sehingga membuat kamu itu benci banget sama HTI dan FPI? Kalau ditanyakan, mungkin presiden-presiden sebelumnya tidak pernah membubarkan FPI dan HTI, cuma Jokowi yang membubarkan. Sekarang saya tanya sama kamu, apa kerugiannya HTI dan FPI itu? Apa? Dan kenapa presiden-presiden lain sebelum Jokowi nggak pernah membubarkan mereka? Ya ngapain dibubarin, orang mereka nggak ngapa-ngapain. Mereka tuh nggak ngapa-ngapain. Mereka mengkritik pemerintahan supaya Indonesia berjalan dengan baik-baik aja. Sebenarnya gitu, mereka nggak minta apa-apa. Mereka mengkritik terus, misalnya kayak waktu itu kan ya, masalah Ahok gitu kan, menghina Al-Quran, FPI turun, kaum muslimin turun. Terus setelah udah selesai, terus apa apakah mereka minta tanah, minta jabatan, minta apa gitu loh? Mereka cuma membela agama yang mereka anut kok. Bahkan sekarang aneh, baru-baru ini saya dengar ya, podcast Pak Buniani di Forum Keadilan. Beliau bilang beliau masuk penjara karena dibilang mengotak-atik videonya Ahok. Buniani disalahkan karena bilang Ahok itu kayak penista agama, tapi Ahoknya sendiri di penjara dan Buniani tetap di penjara. Itu aneh kan? Coba kamu masuk tuh Forum Keadilan Buniani itu belum lama ini gitu. Nah, saya juga bertanya nih sama kamu, apa yang dirugikan oleh HTI dan FPI itu apa? Jawab di komen ini, jawab di video ini, di komen ini. Saya pengen tahu gitu loh, karena setahu saya FPI dan HTI nggak pernah kudeta tuh kayak PKI zaman dulu. 3 kali loh mengkudeta Indonesia, mengkudeta negara, PKI gitu. Jadi jawab ya, apa yang pernah dirugikan oleh FPI dan HTI? Saya, demi Allah, saya bukan orang FPI, saya bukan orang HTI, demi Allah gitu ya. Bukan saya membela HTI dan FPI, saya cuma pengen tahu aja, kita logika aja gitu loh. Jangan kita membenci buta sesuatu tapi kita nggak tahu apa yang sudah mereka lakukan. Kita cuma denger doang. Jangan kayak gitu. Makanya Indonesia nggak maju-maju karena kalian gampang diprovokasi, nggak jelas gitu loh. Kayak contoh tuh dulu ya, KM50 ya, oleh polisi, segala pedang, segala macam dikeluarin. Tapi giliran ijazahnya Jokowi kagak dikeluarin tuh Baris Krim. Katanya diperiksa tapi nggak dikeluarin ijazah aslinya. Ijazah. Jadi jangan bodoh-bodoh amat ya, kita jadi rakyat Indonesia yang pinter. Jangan fanatik cinta buta, nggak ada gunanya. Yang kaya cuma mereka, lu mah miskin terus gitu ya. Oke, thank you. Ya. Di akhir kalimat dia tetap menyentil masalah ijazah. Artinya ibu ini tetap berada dalam, saya perkirakan tetap berada dalam barisan pendukung para penuduh ijazah palsu seperti itu ya, dari statement yang terakhir. Baiklah, saya jelaskan ya. Memang HTI dan FPI memang belum pernah kudeta terhadap negeri ini sebagaimana yang disampaikan ibu tadi
PKI sudah pernah melakukan 3 kali kudeta terhadap negara. Dalam hal ini, pertama pernah melakukan kudeta saat negara kita masih di bawah kolonial Belanda, Hindia Belanda, sekitar tahun 1926 atau 1927 seperti itu ya. Tapi gagal. Kemudian yang kedua, PKI juga pernah memberontak di tahun 1948 yang terkenal dengan peristiwa Madiun seperti itu. Dan yang terakhir adalah PKI pernah melakukan pemberontakan pada tahun 1965 yang terkenal dengan istilah G30 SPKI. Memang HTI dan FPI memang belum, Bu. Tapi apa, Bu? Yang mendasari mereka sebenarnya sama-sama apa? Sama-sama ingin mengganti ideologi dan dasar negara Republik Indonesia. Seperti kita ketahui ya, sejak berdirinya Republik Indonesia, para founding fathers kita sudah bersepakat bahwa negeri ini berdasarkan Pancasila dan bentuknya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu tidak bisa diganggu gugat. Bahkan Pancasila ada di dalam pembukaan UUD 45. Seperti kita ketahui bahwa UUD 45 itu memang bisa diamandemen, tapi khusus untuk pembukaannya itu tidak bisa. Merubah pembukaan UUD 45 itu artinya membongkar negara, menghapus negara, menghancurkan negara, mengganti negara, membubarkan negara, seperti itu. Pancasila ada di dalam sana. Jadi perlu Ibu ketahui bahwa HTI itu sebenarnya apa? Itu ideologinya adalah ideologi politik Islam, Islam politik seperti itu. Mereka tidak mau Pancasila sebagai ideologi negara. Bagi mereka ideologinya adalah ideologi Islam, Islam politik, di mana sistem Islam nantinya akan menjadi satu-satunya sistem yang mengatur kehidupan politik, ekonomi, sosial, pendidikan, dan lain-lain di Indonesia. Seperti itu. Jadi pada hakikatnya mereka sama-sama dengan PKI, yaitu ingin mengganti ideologi negeri ini dari Pancasila ke ideologi lain. Kalau PKI jelas-jelas ingin mengubah ideologi Pancasila menjadi ideologi komunisme, sedangkan HTI mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi Islam, seperti itu. Saya juga orang Muslim, Bu. Saya juga orang Muslim. Ayah saya juga seorang pejuang NKRI sejati, seperti itu. Jadi itu kesamaannya, Ibu. Memang betul yang dikatakan bahwa HTI dan PKI belum pernah melakukan kudeta. Tapi tidak menutup kemungkinan karena itu sudah menjadi ideologi mereka. Ideologi mereka adalah bagi mereka Islam harga mati, harus menjadi ideologi negara. Sedangkan kita sudah bersepakat sejak negeri ini didirikan, ideologi kita adalah ideologi Pancasila, tidak bisa diganggu gugat. Bentuk negara kita juga Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti itu. HTI itu menolak, pada hakikatnya menolak negara bangsa, menolak nasionalisme kita. Bagi mereka yang adalah borderless, tidak ada batas negara, tidak ada nasionalisme, seperti itu. Jadi ideologi mereka lebih ke ultranasionalis atau penyatuan seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia di bawah satu kesatuan daulah Islamiyah, seperti itu. Jadi mereka bercita-cita bahwa umat Islam yang ada di Afghanistan, ada di Yaman, ada di Somalia, ada di Mesir, ada di Turki, ada di Bangladesh, itu harus disatukan dengan Muslim di Indonesia menjadi daulah Islamiyah itu. Jadi mereka menolak nasionalisme, mereka menolak negara bangsa, mereka menolak yang namanya negara Indonesia, seperti itu. Ya. Terus mereka juga menolak demokrasi. Bagi mereka kedaulatan itu adalah kedaulatan tertinggi adalah kedaulatan yang berada di tangan Allah, dalam hari ini adalah syariat Islam, seperti itu. Dan sejak berdirinya negeri ini kita sudah bersepakat bahwa kedaulatan itu ada di tangan rakyat, seperti sila keempat dari Pancasila, atau kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sudah jelas ya. Nah, itu sudah bertentangan sekali, seperti itu. Terus kalau untuk FPI juga dia bercita-cita Indonesia bersyariah, seperti itu. Artinya apa? Artinya ini juga
dia menihilkan kebinekaan kita, keragaman kita, kemajemukan kita, bahwa kita sudah bersepakat bahwa negeri ini adalah Bhinneka Tunggal Ika, seperti itu. Tapi untuk FPI mereka tidak mau, mereka inginnya Indonesia bersyariah, seperti itu. Ini jelas bertentangan dengan para founding fathers kita saat mendirikan negeri ini, seperti itu. Ya, jadi memang dua entitas yang telah dibubarkan oleh pemerintah yang lalu, yaitu HTI dan FPI, memang belum melakukan kudeta atau belum pernah melakukan kudeta, tapi pada hakikatnya mereka menentang negeri ini, menentang dalam hal ideologinya, menentang dalam hal bentuk negaranya, seperti itu ya Bu. Pada akhirnya apa? Ujung-ujungnya nanti pasti cepat atau lambat juga ingin menguasai negeri ini sesuai dengan cita-cita ideologi mereka, seperti itu. Jadi negeri ini yang diproklamasikan 1945 ingin dihapus, diganti semua dasar negara, bentuk negaranya, seperti itu. Sama saja misalnya menyanyi, mungkin belum ada kesempatan saja. Mungkin saat ini seperti HTI masih bergerak di bidang dakwah, diskusi. Pada hakikatnya mereka ingin mendorong umat Islam agar masuk dalam ideologi mereka, seperti itu. Menyusun kekuatan dari basis ideologi dulu melalui dakwah dan diskusi, seperti itu ya. Itu. Terus apakah tadi disampaikan apakah HTI dan HTI dan FPI pernah melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme? Begini ya Bu, dalam sejarahnya yang namanya kejahatan korupsi, kolusi, nepotisme itu kan suatu bentuk kejahatan juga. Itu dilakukan oleh individual. Perkara individu yang melakukan itu memiliki background ideologi apa, partai apa, organisasi apa, tidak pernah diikut sertakan, seperti itu. Jadi misalkan selama ini ada orang-orang partai yang korupsi, toh tidak menyangkut partainya, walaupun sebenarnya dia orang partai. Demikian pula HTI dan FPI, ketika oknum-oknumnya melakukan kejahatan, itu individual. Memang tidak bisa ya organisasi atau entitas besar melakukan kejahatan korupsi, kolusi, nepotisme secara organisatoris. Itu memang tidak. Belum pernah saya dengar misalkan ada oknum partai A itu yang korupsi partainya, itu belum pernah. Kalau ada pasti dibubarkan, seperti itu. Jadi individual sifatnya, walaupun backgroundnya mungkin dari partai A, B, C, D, seperti itu. Mungkin juga orang-orang yang melakukan korupsi, kolusi, nepotisme itu juga backgroundnya juga ada yang HTI, ada yang FPI, tapi bukan berarti HTI dan FPI-nya korupsi. Demikian pula orang yang sudah melakukan korupsi, kolusi dengan background partai, bukan berarti partainya yang korupsi. Seperti itu Bu, analoginya sederhana. Sebenarnya kalau kita telusur, pasti ada orang-orang yang tersangkut HTI juga melakukan kejahatan-kejahatan individual, baik korupsi, kolusi, nepotisme, atau mungkin kejahatan lainnya, misalnya kejahatan moral, seperti itu. Banyak kan dulu, ayo saya juga kalau mau saya putarkan juga ada pasti orang-orang seperti itu. Harus dibedakan ya Bu, kejahatan individual dengan background organisasi. Belum pernah kita dapati organisasi, ormas, atau partai melakukan korupsi sehingga disebut partai A, partai B, ormas A, ormas B melakukan korupsi. Belum pernah. Hanya oknum-oknum dari mereka yang pernah melakukan kejahatan seperti itu ya. Tuh. Terus apa kerugian adanya HTI dan FPI sehingga harus dibubarkan? Seperti tadi sudah saya jelaskan Bu, bahwa HTI hakikatnya ingin mengganti dasar negara, ingin mengganti bentuk negara kita, seperti itu. Memang harus dibubarkan. Kalau tidak dibubarkan, pada akhirnya mereka nanti ketika kekuatannya sudah besar, ketika pengikutnya sudah besar, pasti negeri ini akan diubah. Apa gunanya ideologi kalau tidak harus diaplikasikan, dioperasionalkan, seperti itu? Nggak mungkin. Ya, jadi tetap pada akhirnya memang entah dengan berbagai cara mereka ingin menguasai negeri ini dengan mengganti ideologinya. Pasti itu. Untuk apa?
mereka berideologi kalau hanya untuk sekedar didiskusikan di ruang-ruang sempit seperti itu. Nggak mungkin. Itu loh. Itu jelas kita sudah bersepakat sejak negeri ini didirikan bahwa ideologi kita ya Pancasila. Mau nggak mau seperti itu. Baik yang Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, semuanya sudah bersepakat. Ideologi kita Pancasila. Tidak bisa ideologi yang lain. Perkara agama kita apa itu tidak masalah. Negara menjamin kebebasan para warga negaranya untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing, itu dijamin, Ibu. Saya Muslim, Bu. Seperti itu. Jadi itu Ibu harus paham seperti itu. Jangan dikira HTI dan FPI itu hanya organisasi ubiang-ubiung seperti itu. Mereka organisasi ideologis seperti itu loh. Yang ini inginnya negeri ini menjadi negeri khilafah atau negeri Indonesia bersyariat seperti itu. Sekarang kalau Ibu mau membuka rekam jejak seperti FPI, mereka bukan hanya ingin Indonesia bersyariah, tapi mereka dalam tindakan-tindakannya sering merasa yang memiliki hukum, berada di atas hukum seperti itu. Mereka melakukan sweeping, melakukan razia dengan kekerasan-kekerasan. Apa Ibu menutup mata seperti itu? Bagaimana jadinya kalau nanti semuanya ikut-ikutan seperti FPI? Berbuat semaunya, seolah mereka memiliki hukum sendiri, bertindak semaunya, tidak menghargai aparat negara. Kacau, Bu, chaos negeri ini. Pertumpahan darah pada akhirnya seperti itu. Ibu harus memahami ini juga. Jangan menutup mata, dikira HTI dan FPI tidak melakukan apa-apa. Mereka melakukan apa-apa. Seperti itu loh. Banyak kekerasan, banyak aksi-aksi massa yang melibatkan massa yang besar untuk menekan. Bahkan kadang-kala juga timbul friksi-friksi seperti itu. Saya contohkan ya. Ibu tadi kan nyinggung-nyinggung masalah ijazah. Artinya saya perkirakan Ibu juga mendukung para penduduk ijazah palsu. Begini ya, Bu. Di konten saya yang lainnya itu salah satu pendukung Tifa, pendukung trio RRT itu, ada videonya. Dia di sebelah Tifa saat itu sudah mengeluarkan ancaman bahwasannya dia sudah berkonsultasi dengan Rizik Syihab bahwa ada kemungkinan ya, saya katakan ada kemungkinan kalau para terlapor ini kelak akan ditersangkakan, apalagi ditahan, ada kemungkinan mereka akan menggerakkan massa. Di konten saya yang lain ada videonya, saya sertakan. Saya tidak tahu nama orangnya ya, tapi yang jelas dia ada di samping Tifa saat konferensi pers. Dan saya cenderung yakin dia unsur dari TPUA. TPUA itu siapa? TPUA itu pendirinya Rizik Syihab, FPI, seperti itu. Jadi kegaduhan selama berbulan-bulan ini boleh dibilang Rizik Syihab main. Karena dia pendiri FPI, dia yang mengatur FPI, dia yang mendudukan Egy Sujana sebagai ketua. Bahkan saat gelar perkara khusus, dia yang mengatur formasi orang-orang yang akan hadir di Bareskrim. Seperti itu. Ibu masih menutup mata tentang hal ini. Coba nanti konten saya dibuka. Di situ jelas-jelas ada pernyataan. Bahkan Tifa sendiri juga sudah ngomong kalau sampai 12 orang itu ditersangkakan, apalagi ditahan, maka akan terjadi chaos, kerusuhan besar. Dan ditimpali oleh orang dari TPUA kemungkinan di samping Tifa saat konferensi pers. Dia sudah menghubungi Rizik Syihab. Ada kemungkinan menurunkan massa. Ibu harus melihat ini ya. Tidak boleh menutup mata. Ibu juga harus banyak belajar tentang apa itu HTI, FPI. Ibu juga harus banyak belajar tentang pendirian negeri ini. Seperti itu. Jangan pakai kacamata kuda. Jangan seperti katak dalam tempurung. Taunya HTI dan FPI tidak melakukan apa-apa. Itu salah besar ya. Oke,
Ibu harus banyak belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan video saya sekali ini. Salam merdeka.